aplikasi turunan. Nah, kalau aplikasi turunan ini di awal itu kita harus bisa menentukan, jadi ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah fungsi naik, kemudian turun, kemudian dan stasioner. Dan ini biasanya yang ditanyakan adalah intervalnya gitu ya. Misalkan ketika turunan pertamanya f aksen x-nya dia lebih dari 0, maka ini namanya adalah fungsi naik ya. Jadi fx itu dia naik. Kemudian yang berikutnya, ketika f aksen x-nya dia kurang dari 0, maka ini fx-nya turun. Kemudian kalau sama dengan 0, bagaimana? Kalau sama dengan 0, dia artinya adalah fx-nya itu stasioner. Nanti stasioner ada sendiri pembahasannya. Ini stasioner. Kemudian yang berikutnya, ketika f aksen x-nya dia lebih dari sama dengan 0, berarti fx itu dia tidak pernah turun. Ya. Tidak pernah turun. Yang terakhir, yaitu ketika f aksen x-nya dia kurang dari sama dengan 0, maka fx-nya itu dia adalah tidak pernah naik. Ini yang terakhir, tidak pernah naik. Nah, kita akan coba ke kasusnya sekarang. Kasusnya kayak gini. Gua kayaknya udah punya kasusnya deh. Itu tuh LKS. Oh, enggak ada. Bentar. Dia materinya adalah aplikasi turunan. Yang kemarin yang tugas terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kemarin udah ditanyakan Nura ya? Iya kan Nur? Iya, Pak. Sama Nora kan? Iya. Ya, kurva. Apa ini? Parisan. Nah, titik balik. Nanti pada ke sekolah nggak? Jam berapa ke sekolah? Di sekolah sepi banget. Jam 3, Pak, undangannya. Terus sekolahnya jam 5. Oh, nggak ada ya turunannya. Turunannya nggak ada ya. Kayak kita ambil dari ini deh. Bapak ambil dari... Wait. Jadi sebetulnya ini lebih mudah gitu ya. Maksudnya lebih mudah tuh. Bapak akan coba contohkan satu aja. Nih. Misalkan untuk Bapak ambil soalnya di LKS 2 ya. Contohnya itu soal di LKS 2 nomor berapa ya yang bagusan? Ya nomor 9 boleh. Nomor 9. Nah, nomor 9 di situ ada HX, kemudian dia sama dengan 3X min X pangkat 3. Dia bilang tidak pernah turun. Ini tidak pernah turun. Intervalnya berapa? Nah, ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan kasus ini, bahwa kita harus bisa menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Ya udah, berarti H aksen X dia sama dengan 3 min 3X kuadrat.
Nah, setelah diturunkan, turunannya disamakan 0 dulu. Disamakan 0, ini menjadi 3 min 3x kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita bagi 3 boleh deh, jadinya 1 min x kuadrat. Nah, ini kalau difaktorkan, jadinya dia menjadi 1 min x dikalikan dengan 1 plus x, ya. Dimana ini x-nya dia sama dengan 1, atau x-nya dia sama dengan negatif 1. Ya udah, setelah ketemu 2 titik ini, tinggal buat garis bilangan. Buat garis bilangan, letakkanlah titiknya, yaitu titiknya adalah min 1 dan juga 1. Uji titik 0 ke sini, oh ternyata dia positif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini negatif. Nah, kemudian kita harus ingat, tidak pernah turun itu bahwa syaratnya f aksen x-nya dia harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari 0, kita ambillah daerah yang positif. Nah, berarti daerahnya ini. Ya udah, dapat kita simpulkan bahwa intervalnya adalah x kurang dari sama dengan 1, lebih dari min 1. Oke. Ini kasus yang pertama. Kemudian kita coba satu kasus lagi yang agak berbeda. Misalkan kasus soal nomor 13. Jadi LKS 2 nomor 13. Jadi selain kita disuruh menentukan intervalnya, nanti juga kita disuruh menentukan koefisiennya. Misalkan nomor 13 itu ada Tx, di mana Tx-nya dia adalah 2x pangkat 3 plus 9/2 ax kuadrat, kemudian min 4bx, kemudian ditambah dengan 5. Ya dah. Langkah pertamanya sama, bahwa kita cari terlebih dahulu turunannya. T aksen x itu dia sama dengan 6x kuadrat plus 9/2. Kok 9/2? Langsung kita turunkan aja ya. Jadinya 9ax ya. Kemudian min 4b. Nah, ini udah biarkan dulu aja. Kita sekarang fokus kepada intervalnya. Intervalnya kita buat interval di sini, di mana intervalnya dia dari min 4 sampai 1. Jadi min 4 sampai 1. Karena fungsinya itu dia selalu turun, maka syarat selalu turun itu apa? Turunan pertamanya apa? Kurang dari sama dengan 0. Ya, kurang dari sama dengan 0. Ya udah, kan daerahnya yang ini nih. Daerah yang ini kan. Berarti daerah inilah dia yang negatif, ini yang positif, ini yang positif. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tahu bahwa ini tuh adalah faktor-faktornya. Jadi ini tuh adalah X sama dengan min 4 atau Kemudian ya, itu kurang dari 0, Pak. Nggak pakai sama dengan. kalau selalu turun apa? Oh, kurang dari nggak ada sama dengannya. Oh ya, dia tidak pernah naik ya. Oke, sip. Ini ya. Jadi setelah dibuat ini di X sama dengan kan, kemudian dikebalikan lagi. Jadi kalau di polinomial pasti diajarkan. Ini kalau dibalikan lagi jadinya menjadi X plus 4 sama dengan 0. Yang ini awal mulanya dari X min 1. Ya, ini sama dengan 0. Berarti dikalikan jadinya X plus 4 dikalikan dengan X min 1
sama dengan 0. Nah, ini namanya adalah akar. Ya. Ketika bentuknya X sama dengan itu namanya akar. Tapi ketika bentuknya ini perkalian, ini namanya faktor. Jadi harus bisa membedakan. Nah, ini harusnya udah dikenalkan. Akar dan juga faktor. Bedanya apa? Nah, kemudian kita kalikan. Ini kalikan, jadinya dia menjadi X kuadrat ditambah dengan 3X, ya. Dikurangi dengan 4, dia sama dengan 0. Nah, hasil ini, dia kan seharusnya sama dengan ini. Jadi di sini X kuadrat ditambah dengan 3X dikurangi dengan 4. Nah, ini yang perlu hati-hati di sini. Jadi, fungsi yang ini kan sama dengan ini. Tapi koefisien dari X-nya belum sama, berarti harus kita kalikan terlebih dahulu agar dia sama. Jadi yang ini, yang bawah nih, kita kalikan dia dengan 6. Ya, kita kalikan dia dengan 6. Sehingga dia menjadi 6X kuadrat ditambah dengan 6 kali 3, 18X dikurangi dengan 24. Nah, dengan menggunakan konsep kesamaan di polinomial, maka ini nilainya sama. Yang pertama, jadi nilai dari 9A dia sama dengan 18. Karena dia sama-sama koefisien dari X. Artinya, A-nya kita peroleh dia sama dengan 2. Kemudian ini juga sama. Berarti min 4B sama dengan min 24. Artinya B-nya dia sama dengan 6. Ya udah. Maka nilai dari yang ditanyakan itu adalah B per A. Jadi B per A, ya, ini yang ditanyakan pada soal, dia sama dengan 6 per 2. Yaitu dia sama dengan 3. Ya. Paham ya? Pak mau tanya itu yang di garis bilangan minus 4 sama 1 itu udah diketahui di soal ya? Udah diketahui di soal. Kan Oh, selalu turunnya pada, ini ada soalnya. Selalu turun pada min 4 nih kurang dari 1. Nah, udah diketahui kayak gitu. Jadi kebalikannya, kalau permasalahan yang pertama, itu disuruh nyari intervalnya. Nah, kalau persoalan kedua, itu ada intervalnya, kita disuruh menentukan fungsinya. Nah, besok pun pas PAT 2 ini pasti. Yang satu disuruh menentukan intervalnya, yang satu disuruh menentukan koefisiennya. Nah, sekarang coba satu soal. Pak belum selesai mau tanya lagi. Oh, boleh. Nah, Selalu turun tuh berarti nggak akan pernah naik. selalu turun tuh selalu turun tuh gini, kalau kemarin kurvanya, kalau dibuatkan kurva, dia gini. Taruh Pak buatkan kurva biar bisa ini visualisasikan. Jadi kalau ada kurva yang dinamakan dengan fungsi selalu turun, dia kayak gini. Set gitu. Turun terus gini, seret gitu. Turun terus. Nah, ini namanya fungsi selalu turun, nggak pernah naik. Ya. Oke. Beda, mungkin ditanyakan lagi, apa bedanya sama yang tidak pernah naik? Kalau tidak pernah naik, dia kurvanya gini. Jadi dia turun, kemudian bisa juga dia belok, tapi setelah belok dia turun lagi. Gitu. Kalau ini dia selalu turun, tidak pernah naik. Kalau turun terus gitu. Kalau ini selalu turun, nggak ada titik beloknya. Jadi dikatakan dia tidak pernah naik itu karena dia ada belokannya. Belok dulu, turun lagi. Kalau selalu turun dia nggak ada belokannya, jadi turun terus. Oke, ada lagi yang mau tanyakan?
Belum ada? Berarti kalau yang selalu naik sama kan, Pak? Hah? Yang selalu naik sama tidak pernah turun, Ya. sama berarti kayak gitu, Pak? Sama. Cuma tandanya doang yang berbeda. Oh iya, tidak pernah turun. Oh iya, tadi tidak pernah turun udah terwakili. Selalu turun udah. Oke, coba satu soal deh. Buat menjamin untuk naik, turun, dan stasionernya itu bisa. Coba tuliskan soalnya. Misal soal nomor masih di LKS 2, itu nomor 2A. Jadi di situ ada fx sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat min bx min 7 di interval x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1, dia bilang selalu naik. Nah, coba tentukan nilai A dan B-nya. Nilai A dan B. Nah, berapa nilai A dan B-nya? Nah, coba. Aha.
Udah ketemu? Min 3 sama 6 bukan, Pak? Oke, Nora min 3 sama 6. Lupa tulis dulu. Nora. Nah, ini A-nya min 3, B-nya 6. Yang lain? B-nya 9, Pak, akutnya. B-nya 9. Nggak jadi. B-nya 9. A-nya 3. Oh, kok beda-beda? Pingkan A-nya 3. B-nya 9, Pak, tapi. B-nya 9. Loh, kok bisa beda? Naura? Style? Oh ya, deh, Pak. A-nya 3, Pak. Ralat. Iya. 3 plus 3. Tunggu dulu. 2 lagi. Nggak usah terpengaruh ya. Misal ketemunya min 9 dan 3 boleh. Atau dua-duanya min juga boleh. Belum. Naura? Style? Pak, bahas aja, Pak. Oh, ampun. Betul. Oh, betul. Ada kita bahas. Sudah menyerah. Cari dulu. Cari dulu turunan pertamanya. Ya. Jadi F aksen X-nya dia sama dengan 3X kuadrat plus 2AX min B. Ya udah, setelah itu biarkan dulu. Kita fokus ke intervalnya. Nah, intervalnya itu mau dibuatkan garis bilangan boleh. Kita buat garis bilangannya. Di mana di situ dia ada min 3 dan juga 1. Sebetulnya nggak pengaruh dia mau fungsi naik atau turun. Nanti darah yang ini. Nah, setelah itu berarti kan ini tadinya X-nya dia sama dengan min 3 atau X-nya dia sama dengan 1. Berarti ini menjadi X plus 3 sama dengan 0, yang ini X min 1 sama dengan 0. Berarti ini sebetulnya dia adalah perkalian antara X plus 3
dikalikan dengan X min 1 sama dengan 6. Ya udah kita kalikan aja. Dia menjadi X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi dengan 3. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kesamaan dia harus ada yang sama, minimal 1. Kalau dilihat, X-nya kita nggak mungkin menyamakan karena A-nya belum tentu berapa, B-nya dia juga nggak mungkin. Berarti X kuadratnya yang harus kita samakan. Berarti yang bawah ini biar sama, kita kalikan dia dengan 3. Ya, ini dikalikan dengan 3. Jadinya ini menjadi 3X kuadrat ditambah dengan 6AX dikurangi dengan 3B. Ya udah deh, dengan konsep kesamaan kita peroleh. Oh iya. Oh ini ada A-nya. Oh ini ada B-nya. Nah, sorry. Kok beda nilainya? Nilai A-nya? Itu Pak, itu minusnya belum jadi dikali 9, 3. Pak. Hah? 3 itu. 3, Pak. Oh iya. Kayak 9. Ya. Berarti ini yang pertama 2A sama dengan 6. A-nya dia sama dengan 3. Terus yang kedua, itu min B sama dengan min 9. Berarti B-nya dia sama dengan 9. Oke, betul. Yes, sip. Pak mau tanya, Baik. eh, bakal ada soal yang dari fungsi yang diketahui sama faktor yang beda nggak, Pak? Pangkatnya. Kayak yang diketahui di soal tuh X-nya pangkat 3, tapi dari faktornya itu hasilnya nanti X kuadrat. Gimana ulangi? Ada soal. Iya, Terus, terus em, jadi beda gitu. Kan ini kan di tahap akhir kan disamakan dari koefisiennya ya, sesuai sama X-nya. mm-mm. Bakal ada kemungkinan nggak punya ada soal yang kayak X-nya itu pangkatnya beda. Oh yang enggak kan dia pasti sama. Ini kan interval ini, jadi si pembuat soal tuh udah tahu ini jawab fungsi fx-nya itu apa tadinya, terus jawabannya ini apa. Jadi nggak mungkin berbeda, pasti dia sama. Karena biasanya yang bentuk yang terakhir ini itu kan kita lakukan juga untuk menyederhanakan fungsi agar dia bisa difaktorkannya dengan mudah. Gitu. Pasti sama. Yang namanya kesamaan itu pasti sama. Tapi harus cermat ya. Dari tadi kan kita menyamakannya X kuadrat terus. Misalkan ada kasus kayak gini. Misal F aksen X-nya dia sama dengan X kuadrat min BX plus 12 gitu ya. Sedangkan untuk faktornya kita peroleh X kuadrat plus ya 3X min 4. Nah, kalau kayak gini, kita nggak bisa menyamadengankan X kuadratnya atau X-nya. Dimana kalau kayak gini yang harus kita samadengankan adalah yang paling belakang, yang nggak memiliki variabel, yaitu 12 dan min 4-nya. Jadi yang min 4-nya lah yang dikalikan. Jadi min 4 kali berapa sih biar hasilnya dia sama dengan 12. Berarti dia dikali min 3. Gitu. Jadinya ini yang depan jadi min 3x kuadrat, yang ini jadi min 9x, yang belakang menjadi 12. Jadi minimal 2 buah fungsinya itu ada satu yang sama. Artinya kalau udah ada yang satu yang sama, ya dia bernilai sama. Kalau ini kan dari tadi 3x kuadratnya nih yang sama. Ini juga 3x kuadrat. Terus soal yang tadi, yang contoh juga dia X kuadratnya yang disamadengankan. Karena minimal harus ada satu yang sama. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak,
Berarti kalau apa namanya garis bilangannya tuh nggak ada fungsinya yang fungsi apa gitu kan Pak? Cuman Nggak garis ada. doang. Heeh. Fungsinya itu sebetulnya di sini. Jadi kan kita udah tahu min 3 dan 1. Nah, min 3 dan 1 ini kan sama-sama nilai X. Jadi di X sama dengan kan, oh X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Oh, X sama dengan min 3 itu asalnya dia dari X plus 3. Ya udah, X plus 3 sama dengan 0, ini X min 1 sama dengan 0. Nggak ada fungsinya garis bilangannya tuh sebetulnya. Ya. Karena tanpa garis bilangan pun sebetulnya dari awal kita udah tahu. Di sini kalau X-nya kurang dari min 3 artinya kan ini tadinya X-nya sama dengan min 3 nih. Yang ini X-nya dia sama dengan, sama dengan 3 nih. Yang ini X-nya sama dengan min 1 nih. Oh, X plus 3 itu kalau faktornya berarti X min 3. Oh, kalau X min 1 itu faktornya adalah X plus 1. Oh ya udah, berarti ini adalah faktornya. Disamakan dengan 0. Gitu. Jelas ya? Pak, Ini mau tanya dong, Pak. materinya lebih mudah kok. Iya, gimana? Kan kalau misal yang fx lebih dari 0 kan nanti di garis bilangannya ambil yang plus kan, Pak? Nah, Nah, kalau yang tidak pernah turun itu berarti ambil yang plus juga. kalau tidak pernah turun, iya, ambil yang plus. Oh, Kan oke. naik. Kalau tidak pernah turun, berarti kan naik terus. Oke, Pak. Naik, kemudian belok, naik lagi. Naik, belok, naik lagi. Ya di LKS 2 itu kalau bisa dikerjakan semuanya ya, liburan ini dikerjakan 15 soal. Itu kan mudah-mudah semua, itu kalau hatam bagus. Ya. Cuma kayak gini-gini doang nanti sampai bosan. Bosan banget ngerjain. Kalau udah bosan pindah ke LKS 3 ya. Kan liburannya ternyata masuknya tanggal 2 Mei. Kok bisa ya tanggal 2 Mei ya? Padahal liburnya itu sampai tanggal 25 loh. Sang curang. Pak Deden nggak mau ngasih tugas kan, Pak? Oh, yang ngasih Bu Eko aja ngasih. Hah? Kan libur, Pak. Bu Eko tuh ngasih ya, ruko ini, ruko 6. Ruko 9. Ruko 9 50 soal. Gimana? Pingkan protes, Pak. Ya kan Manfaatnya liburan, kalau liburan tuh panjang ya harinya. Tak kira Dari typing tanggal mau protes ya, Ping. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 15 hari. Kesini 50 soal. Kayak baru kemarin 50 soal deh. Nanti coba tanyain deh. Biar sama, biar adil. Terus mendukung untuk kalian bisa. Emang nggak ada tugas ya? Saya kasihan nanti masuk-masuk udah Mei, apalagi Stella ya mau ke Belanda, nanti pulang-pulang PAT. Nih masuk 2 Mei, pembelajaran 1, 2, 3 minggu doang. Selesai di sini udah PAT. Tanggal berapa, Pak, PAT-nya? Kan kalau di kalender tuh tanggal 5 sebetulnya, tapi kan bisa dimajuin tanggal 29. Kenapa dimajuin? Biar nanti di sini ada waktu 2 minggu. Ntar, Stella, Bapak mau tanya deh, Stella di Belanda tanggal berapa sampai berapa? Tanggal 6 berangkat, sampai sini 24. Oh, berarti nggak mungkin 29 PAT-nya, berarti tanggal 5 ya. Iya, Saya Pakusnya kan ikut juga. iya.
Kok sampai tanggal 29 protes sih? Tapi biasanya gitu sih, maju seminggu. Nggak usah nakut-nakutin, Pak. Soalnya kalau Ada remet misalkan ini PTS di sini nanti nggak ada waktu misalkan buat remedi. Kalau selama ini nggak pernah remedi, cuma wacana doang. Pak, berarti ini ada remet, Pak. Ya PTS aja remedi semua kok. Tapi nggak pernah ada Nggak ada remet, remedi. Pak. Ada remedi, nilainya udah keluar PTS. Oh, berapa ya, Pak? Oh my god. Apa sok Jelek-jelek, Pak.